Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, cukup Al-Fatihah aja. Oke, baik. Kita hari ini mempelajari tentang tema 8 ya. Silakan disiapkan buku LKS-nya. Kalau sudah dibuka halaman 36. Ada yang belum punya LKS? Sudah punya semua. Halaman 36. Halaman 36 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak Riko akan jelaskan lebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang tanya, silakan angkat tangan. Tema 8 di sini adalah kebugaran jasmani. Pada halaman 37 disebutkan atau dijelaskan bahwa kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kesehatan kita. Sama aja kayak kesehatan kita. Kalau kebugaran jasmani kita baik, kayak kita sekarang ini, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Karena kita sedang sehat. Ya. Maka dari itu di sini dijelaskan bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau ada kebutuhan yang harus dipenuhi, berarti itu sifatnya wajib. Nah, kemudian hingga pada akhirnya mampu menciptakan kehidupan yang berkualitas sebagai seorang manusia. Kalau kita sehat, kita akan melakukan hal-hal yang berkualitas. Contohnya banyak belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya sakit, kita nggak akan berkualitas. Kemudian kebugaran jasmani adalah daya tahan fisik tubuh seorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kita nggak mudah capek. Kalau kita gerak sedikit saja capek, berarti kebugaran jasmani kita jelek. Nah, salah satu contoh cara untuk menjaga kebugaran jasmani yaitu dengan berolahraga pasti, makan yang bergizi. Nah, ini yang sering kita lupakan. Jadi mungkin banyak dari kita semua yang penting makan, wes pokoknya makan warak wes. Nah, itu yang perlu diperhatikan bahwa tubuh kita juga memerlukan asupan gizi yang seimbang. Kita bisa melihat seperti ini dengan terang karena kita sangat butuh vitamin A. Dari mana vitamin A, Pak Riko? Hanya kita bisa makan sayur, wortel. Nah, seperti itu. Terus kemudian bagaimana kita bisa sehat terus seperti ini, Pak Riko? Karena daya tahan imun kita itu kuat, Masihan. Kalau misalkan kita ingin kuat, berarti kita membutuhkan asupan vitamin apa? Ada yang tahu? Imun. Vitamin C. Nah, dari mana vitamin C, Pak Riko, kita dapatkan? Banyakan dari buah-buahan yang sifatnya atau rasanya kecut. Semakin buah itu kecut, semakin banyak vitaminnya. Nah, kita butuh wortel, kita butuh jeruk, terus apalagi vitamin D untuk kulit. Contohnya apa? Alpukat. Oh, kita juga butuh vitamin D.
Gimana kita bisa mendapatkan itu semua dalam satu makanan? Ada nggak misalkan makanan yang mempunyai banyak vitamin? Ada B, C, B2, B kompleks. Ada nggak kira-kira makanan apa yang bisa yang isinya itu banyak vitamin seperti itu? Ada yang tahu nggak apa? Biasanya berbentuk multivitamin atau kapsul atau tablet ya, kayak obat tapi bukan obat. Itu vitamin. Seperti itu. Jadi makanan di sini harus bergizi. Contoh makanan yang bergizi apa? Sayur. Sayur. Lagi. Buah. Buah, sayur. Terus ya? Daging, ada susu. Ya, seperti itu. Yang nggak bergizi apa yang nggak bergizi contohnya? Makanan yang nggak bergizi. Gorengan. Gorengan. Gorengan itu apa, Mas? Gorengan itu makanan gorengan atau yang digorengan seperti panci, terus lu kok ketawa? Gorengan itu apa? Contohnya gorengan apa? Makanan berminyak. Makanan berminyak. Oh ya. Contohnya kayak gedang goreng gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Baik, benar sekali. Kalau junk food juga tidak bergizi ya. Kayak burger. Makanan yang sifatnya cepat saji. Ya, yang cepat kalau pemesanan Mas beli ini cepat sekali pemesanannya. Kemudian makanan yang letaknya atau dijual di pinggir jalan. Nah, bisa jadi misalkan kita beli daging ya atau beli apa, kan termasuk makanan bergizi. Tapi kalau dijual di pinggir jalan raya, bisa jadi tidak bergizi. Karena apa? Terkena asap. Nah, kita juga harus pintar untuk memilih tempatnya juga. Ya, jangan asal, yang penting bergizi. Apa-apa, beli di pinggir jalan raya. Jangan seperti itu. Itu tentang makanan yang bergizi. Kemudian selanjutnya tentang istirahat yang teratur. Nah, kebugaran jasmani ini juga harus ada istirahat teratur. Percuma dari 3 ini harus seimbang. Kalian sudah berolahraga secara teratur, oke, sudah dapat 1 ya. Makanan sudah bergizi, oke, dapat 2. Tapi kalau kalian istirahatnya nggak teratur, itu juga akan percuma. Tidur sehari cuma 5 jam, 6 jam. Itu tidak teratur namanya ya. Jadi harus seimbang. Terus juga olahraga teratur, sudah. Istirahat teratur, tapi makanannya juga nggak bergizi, sama aja. Jadi ketiga aspek ini harus seimbang. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada ya, bukan nggak ada, belum. Kemudian Pak Riko lanjutkan, kebugaran jasmani juga perlu dilatih. Ya, perlu dilatih dengan latihan sebagai berikut. Di situ ada gambar yang A, latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Jadi posisi apapun ketika kalian melakukan atau mempertahankan keseimbangan disebut latihan keseimbangan. Di sini contohnya adalah berdiri dengan 1 kaki. Ya, jadi nggak harus seperti itu, nggak harus seperti pada gambar LKS itu. Kalian bisa modifikasi dengan cara 1 kaki diluruskan ke depan, misalkan, atau 1 kaki diluruskan ke samping, seperti membentuk huruf apa itu? Separuh ya. Itu. Kemudian kalau sudah seimbang, minimal dihitungi 10 detik. Kalau sudah 10 detik bisa, tambah 5 detik, jadi 15 detik. Kalau 15 detik sudah bisa,
atau lolos bisa dengan cara melompat-lompat ke depan. Jadi diangkat satu kaki sambil berjalan atau melompat. Bukan berjalan ya, tapi melompat. Berjalan nggak bisa kalau satu kaki. Kemudian yang kedua, nah itu seperti contohnya di gambar bawah itu sambil melompat. Itu. Kemudian selanjutnya dibalik halaman 38. Halaman 38 yaitu latihan kelentukan. Ada yang tahu nggak kelentukan itu apa? Coba, kelentukan itu apa? Coba, salah nggak apa-apa. Angkat tangan. Kelentukan itu apa? TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. Kelentukan itu apa? Mama, fleksibilitas. Fleksibilitas ya. Ada lagi Mbak Liva apa? 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 Pak Riko nggak dengar. Yang keras. Lentur. Apa? Kelentukan itu apa? Ayo. Kemampuan seorang untuk melakukan gerakan dalam ruangan. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke. Kemampuan Kelentukan itu kalau kita menyebutnya biasanya lentur. Ya, lentur. Nah, bahasa sehari-hari kita lentur. Kalau bahasa Inggrisnya adalah fleksibilitas. Jadi kelentukan itu kelenturan tubuh, kelenturan. Tapi di dalam bahasa yang bahasa PJOK-nya itu kelentukan ya, bukan kelenturan. Kelenturan itu adalah bahasa sehari-hari kita. Ya, jadi itu adalah kemampuan seorang untuk melakukan gerak dalam ruang. Jadi gerak sendi yang maksimal tanpa adanya hambatan. Jadi otot-otot yang bisa dilatih kelenturan ini adalah yang pertama leher. Buktinya apa? Leher kita bisa kita gerakan atau kita putar. Kemudian bahu. Bahu kita juga bisa putar. Pergelangan tangan kita bisa putar. Pinggang kita bisa putar. Dan lutut. Jadi yang sifatnya itu bisa diputar sendi kita, nah itu yang disebut dengan latihan kelentukan atau kelenturan bahasanya ya. Latihan kelenturan ini biasanya kita lakukan sebelum berolahraga, yaitu disebut pemanasan. Nah, ketika kita pemanasan itu kita sering melakukan, bukan sering ya, memang harus melakukan latihan kelentukan. Contohnya olahraga melatih kelentukan adalah di situ menirukan pohon kelapa. Seperti tertiup angin ke kanan dan ke kiri. Nah, di situ berarti melatih kekuatan otot apa? Otot pinggang, otot leher, bahu, atau apa di situ? Yang digambar itu. Kira-kira untuk melatih pinggang. Pinggang. Nah, benar. Otot pinggang. Sekarang lanjut di halaman 39. Yang C itu latihan daya tahan. Nah, daya tahan adalah kemampuan seseorang melaksanakan gerak dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Jadi ada orang yang lari terus, nggak capek-capek. Tapi ada orang yang hanya jalan atau naik tangga itu sudah capek-capek ya, capek. Nah itu berarti menandakan bahwa daya tahan seseorang itu baik, atau kalau gampang capek atau mudah capek berarti daya tahannya lemah, seperti itu ya.
Untuk latihan daya tahan, contohnya apa? Kalau misalkan nanti kalian sudah dewasa, akan beda dengan latihan daya tahan masih anak-anak. Kalau latihan yang dewasa, dulu waktu Pak Riko masih sekolah ya, masih kuliah dulu, untuk latihan daya tahan ini, jadi Pak Riko dulu disuruh lari ke gunung. Jadi naik dari bawah ke atas. Jam 5 pagi, saat embun-embun itu masih ada. Itu kalau untuk yang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak, di sini contohnya adalah dengan menggunakan permainan, yaitu gobak sodor. Ada yang tahu permainan gobak sodor seperti apa? Ada yang pernah bermain? Mas Arga pernah ya? Mas Arga pernah. Jadi ada tim yang menjadi apa? Penjaga. Dan ada tim yang sebagai itu pelarinya. Contohnya seperti di situ. Nanti minggu depan Pak Riko akan berikan contoh-contoh permainan tradisional. Kayak misalkan gobak sodor atau engklek atau apa seperti itu contoh videonya. Kemudian halaman sebaliknya, halaman 40 ada bermain jaring ikan. Ini sering kita lakukan ketika kita dulu offline atau kita masuk dulu ya waktu olahraga itu di lapangan kita sering bermain jaring ikan ini. Yang pertama kita semua lari di dalam area lapangan. Satu orang menjadi penjaring ikannya, kemudian memegang temannya yang lain. Ketika teman yang lain bisa dipegang, kedua orang tadi menjadi penjala ikan. Nah, ikannya itu semua yang ada di lapangan. Lanjut halaman 41, latihan daya tahan juga bisa dilakukan dengan cara bermain lompat tali. Nah, jadi lompat tali ini bisa dilakukan berapa orang? 3, 2, Sendiri bisa nggak? 1 orang bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa apa enggak? Enggak apa bisa? Bisa. Tuh, Bisa. ada yang enggak, ada yang bisa. Sendiri bisa. Bisa. Bisa ya. Oke. Kita sudah mempelajari hari ini 3. Apa aja yang pertama? Latihan. Yang A tadi apa? Latihan keseimbangan. Yang B? Pemanasan. Mainan seperti ini. Ada 3, latihan keseimbangan. Yang kedua latihan Tentukan. terus yang terakhir Menentukan. Latihan daya tahan. latihan daya tahan. Oke, bagus. Oke, sekarang halaman 42. Nah, latihan soal. Silakan dibaca dan langsung dijawab. Salah nggak apa-apa ya. Dimulai dari Mas Fatih, kemudian Mas Arga, lanjut Mbak Alifa, Mbak Askia, Mas Almas, dan Mbak Kamila. Halaman berapa, Ustaz? Kenapa? LKS saya ketinggalan di itu. Halaman keberapa Ustaz? Ya kedengaran soal putus. Halaman 42. Mbak Askia nggak ada LKS? LKS saya ketinggalan di desa. Di desa? Iya. Oh ya udah, berarti Mbak Askia nanti dilewati dulu aja ya. Mbak Askia tapi nulis ya jawabannya ya. Misalkan nomor 1, Mas Fatih nanti jawab A.
Ya ditulis 1A gitu, 2B. Besok kalau sudah ada LKS tinggal nyalin aja. Ah ya, oke. Berarti setelah Mbak Alifa, Mas Almas, Mbak Kamila, terakhir Mbak Firza. Oke, dimulai Mas Fatih. Diri menggunakan satu kaki termasuk latihan. Apa? Diri Latihan. menggunakan satu kaki termasuk latihan keseimbangan C. Ya, C, keseimbangan. 1C, silang C. Mas Arga, lanjut. Kebugaran jasmani merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, 2A, penuhi. Nomor 3 dilewati karena nggak ada gambarnya itu. Nomor 4 langsung Mbak Alifa. Berdirilah dengan satu kaki, jagalah keseimbangan lutut. Keseimbangan apa? Lutut. Lutut. Berdirilah dengan satu kaki, jagalah keseimbangan. Ada yang bisa bantu Mbak Alifa? Tangan. Tubuh. Menjaga keseimbangan tubuhmu. Oke, lanjut. Mas Almas. Lompatlah menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Bergantian. 5A. Karena melompat menggunakan satu kaki terlebih dahulu. Kalau meloncat langsung menggunakan 2 kaki. Jadi lompat sama loncat beda loh ya. Nomor 6. Mbak Kamila. Kelentukan bisa disebut juga dengan fleksibilitasi. Fleksibilitas ya, fleksibilitas. Nomor 6A, benar, fleksibilitas. Nomor 7, Mbak Firza. Latihan kelentukan ini lebih baik dilakukan sebelum berolahraga yang disebut apa? Tadi latihan Pak. Tadi Pak Liko bilang latihan. Pemanasan. 7A, pemanasan. Mbak Silta ada LKS-nya Mbak Silta? Dibuka halaman 42 Mbak Silta. Sudah ya Mbak Silta, sekarang nomor 8. Menirukan gerakan pohon kelapa bertujuan melemaskan A. Otot perut, B. Otot dada, C. Otot pinggang. Otot mana? Yang tadi loh, Pak Liko bilang tadi loh. Menirukan gerakan kelapa. Ya, kelapa untuk melatih otot apa? Pinggang. Nomor 8 C, pinggang. Oke, kembali ke Mas Fatih. Nomor 10. Nomor 10. 9 nggak ada gambarnya juga. Daya tahan adalah kemampuan melaksanakan gerak dalam waktu lama tanpa mengalami A. Kelelahan. Oke, bagus. Kelelahan. Mas Arga. Setiap kelompok dalam gobak sodor memiliki kelompok berjumlah. Dilihat ada di halaman Babak Sodor. Nah, itu halaman 39 yang nomor 3 itu ada buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari
3 sampai 5. 3 sampai 5 C. Ya, 3 sampai 5. B, ya Mas Arga, B. Lanjut, Mas. Kok Mas? Mbak Alifa. Lapangan gobak sodor berbentuk C persegi panjang. Ya, bagus. Persegi panjang atau kotak, ya. Kotak panjang. Lanjut. Mas Almas. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Ya, bagus. Kerjasama, B. Lanjut, Mbak Firza. Dengan lompat tali menguatkan otot kaki. Ya, bagus. 14C. Otot kaki. Lanjut, Mbak Kamila. Bersepeda memerlukan titik-titik tubuh agar tidak terjatuh. Keseimbangan. Ya, bagus. Keseimbangan. Jawabannya B, 15. Nomor 16. Balik lagi, Mas Fatih. Pada permainan lompat tali, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti pemain. Ini yang sering bermain lompat tali ini, yang cewek-cewek ini apa? Pemain. Pemain, ya pemain. Benar Mas Fatih, pemain. Lanjut, Mas Arga. Permainan lompat tali melewati tali. Apa? Tali melewati tali. Tali. Ini pemain lompat tali melewati titik-titik A V-star, B garis, C tali. Jawabannya tali ya. Benar Mas Arga, tali. Lompat tali yang melewati tali. 18. Alifa. Apa faktor perbedaan pertumbuhan tulang dari tidur lelap, B otot dan makan banyak, C tulang dan otot. C tulang dan otot. Ya, bagus. Jawabannya tulang dan otot. Jadi kekuatan seseorang itu yang membedakan adalah di tulang dan ototnya. Orang yang besar belum tentu lebih kuat daripada orang yang lebih kecil dari orang itu. Begitupun sebaliknya, orang yang kecil juga belum tentu lebih kuat dari orang yang besar. Tergantung bagaimana dia latihan sehari-harinya. Seperti itu ya. Jawabannya C, tulang dan otot. Lanjut, Mas Almas. Tujuan dari permainan kelompok untuk melatih antar teman. Jawabannya B kerjasama. Kerjasama. 19B. 20, Mbak Firza. Permainan olahraga bagus untuk kesehatan titik-titik tubuh. Kekuatan. Apa? 20 apa? Kekuatan? Permainan olahraga bagus kesehatan titik-titik tubuh. Kekuatan. Kekuatan. Ada yang lain jawabannya? Kebugaran. Kebugaran. Kebugaran tubuh. Jawabannya A. Lanjut. Nomor 1. Pak Riko bacakan, dijawab sama-sama ya. Ya. Nanti sambil ditulis.
Jalan jinjit membutuhkan titik-titik. Keseimbangan. Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Sudah? Kedua, olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga titik-titik tubuh. Tadi ada di halaman 20. Apa? Ayo. Bugaran. Kebugaran. Kebugaran. Nomor 3. Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak dalam titik-titik. Ruang. Ya, ruang. Benar. Nomor 4. Permainan menjala ikan adalah permainan menangkap Ikan. ya, menangkap ikan ya, menangkap ikan. Nomor 5. Pemain yang bergandengan menjala ikan berjumlah berapa? Ikan. Pemain yang bergandengan menjadi jala ikan berjumlah, dilihat yang jala ikan tadi. Yang B itu, yang B. Nomor halaman 40 yang B. 4. 4. 5 jawabannya 4. Yang nomor 4 apa? Nomor 4 ikan. Nomor 3 apa? Tuh, nomor 3 tadi apa Mbak Alifa? Ruang. Ruang. Tuh. Ruang. Luang. Oh, luang. Tarik ulangi, nomor 3 jawabannya ruang. Nomor 4 jawabannya ikan. Nomor 5 jawabannya 4. Huruf 4. Lanjut. Permainan gobak sodor termasuk permainan tradisional. Nomor 7. Nama lain dari permainan gobak sodor adalah Galasin. galasin. Nah sekali, galasin. Tulisannya biasa. G-A-L-A-S-I-N. Galasin. Garis. 8. Tugas kapten dalam gobak sodor menjaga baris Depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa itu? Anja. Depan. Depan. Garis depan. Garis batas vertikal. Bisa nggak nulis? Batas. Tulis saja. Batas. B-A-T-A-S. Batas. Batas. Vertikal. V-E
V. Bukan F ya, V. VER TIKAL. Vertikal. Lanjut. VERTIKAL. Bermain lompat tali dengan kelompok membutuhkan titik-titik. Tim. Apa? Kerjasama lagi ya. Banyak yang jawabannya kerjasama ya. Kerjasama. Pokoknya yang ada tim-timnya harus ada kerjasama. Gampang sekali hafalannya. Kalau ada soal yang tim, pokoknya jawabannya kerjasama. Terakhir, kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih Mudah mudah. dan nyaman. Lebih mudah boleh, bagus boleh, baik boleh. Mbak Kansa nanti minta temennya ya, minta info temennya ya tadi ya. Kan Mbak Kansa ketinggalan, nanti minta temennya WA atau siapa itu ya. Tadi ngerjakan apa gitu. Mbak Kansa di mana sekarang itu? Lagi di luar? Iya. Nah ya nanti WA temennya ya. Tanya sama temennya. Tadi ngerjakan apa gitu ya. Karena ini sudah selesai ini. Oke, kalau sudah apa? Nggak usah difoto, nggak usah dikumpulin, karena sudah kalian kerjakan di LKS. Nanti LKS-nya yang dikumpulin waktu akhir-akhir kenaikan itu ya. Oke, sekarang kalau sudah boleh ditutup LKS-nya. Pak Riko sambil presensi dulu ya, yang hadir siapa aja. Ini ada Mas Fatih, Mas Arga, Mbak Alifa, Mbak Kansa, Mbak Zilta. Terus Mbak Firza. Sudah? Ada lagi yang belum dipanggil? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Mbak Askia, Mas Fatih, Mas Arga, Mbak Kamila, Mbak Firza, Mbak Zilta, Mbak Alifa, Mbak Kansa. Sudah semua ya? Oh iya, Almas. Masya Allah. Almas. Oke. Kalau sudah, kalian bisa istirahat habis gini, silakan ditutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan istirahat dulu. Dan kita sampai bertemu minggu depan. Oke, goodbye. Bye. Oke.